Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di rumah siar kita di Brau, ya, tepatnya di perwakilan kantor cabang Samira Travel, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, ya, rezeki yang barokah. Pada kesempatan ini juga sebenarnya acaranya bukan tidak khusus ya, tapi kita mempererat kembali silaturahmi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita wujudkan di tahun ini, ya, di 2020 Samira Travel Brau, yaitu kita pernah bermimpi, ya, dan insya Allah mimpi ini akan menjadi kenyataan, yaitu setiap bulan kita akan ada terus keberangkatan. Ya, pada kesempatan hari ini juga, momentum ini juga, ya, ketepatan juga kemarin beberapa waktu yang lalu sempat ada lockdown beberapa tempat, sehingga mungkin kita siarnya mungkin tidak efektif dan lain-lain. Nah, kesempatan ini juga kita sama-sama nanti berdoa, ya, semoga wabah ini segera pergi dari muka bumi ini, ya, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas khususnya siar kita. Untuk mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang hadir di sini, Pak Daud dan Ibu-ibu, Pak Irfan yang jauh-jauh dari Kalisayan, Biduk-Biduk, ya, Pak Taufik ya, dari Tumbit Dayak. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Untuk selanjutnya saya persilakan ke Pak Ustadz Daud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian mah motor, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Joni beserta Ibu selaku tuan rumah kesempatan menerima kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, rekan-rekan mitra Samira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, teman-teman di channel Daud yang dimana saja bisa menyaksikan konten ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kenikmatan, kemaslahatan kepada kita semua. amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hampir 1,5 tahun kalau tidak salah ingat, kita pernah ketemu di bulan Ramadan yang lalu. Ya, makanya hampir 1,5 tahun, Ramadan 1440. Kita buka puasa kalau tidak salah di Sambaliung. Ya, di Sambaliung. Saya masih ingat di Jalan Bukit Kelanun itu. Iya, rumahnya Bu Asmira. Nah, baru hari ini kita bisa berkumpul lagi. Kesemuanya itu tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang punya kehendak, dia yang punya ketentuan. Manusia bisa berencana, tapi di tangan Allah semualah ketentuan itu. Kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya mimpi, kita boleh punya harapan, tapi sepenuhnya Allah yang menentukan. Termasuk kita hari ini punya harapan, punya cita-cita, punya mimpi. Mudah-mudahan ke depan Samira dan seluruh mitranya sesuai dengan keinginan dan harapannya bisa mengumrohkan para jamaah, calon jamaah di Brau minimal 1 bulan atau mungkin 3 bulan. Syukur-syukur setiap 1 bulan kita bisa memberangkatkan calon jamaah umroh. Amin. 1 kali 1 pesawat. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam kepada Rasulullah selalu kita
sampaikan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan salawat kita kelak nanti Allah dan Rasulnya memberikan syafaat kepada kita sekalian yang tidak ada syafaat kecuali syafaat beliau di yaumil kelak nanti. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah, saya tidak berlama-lama dalam kesempatan ini karena memang suasananya kita kepengen bersilaturahmi, bercerita, karena memang lama sekali tidak bertemu. Ya kita bertemunya hanya sepintas dan kebanyakan kita di media saja, ya di media sosial. Kita selalu berhubungan, apalagi saya hampir setiap pagi saya menemui Bapak Ibu ya lewat media, dan mudah-mudahan ada yang membuka, ada yang melewati, ada yang sekedar membaca judul, ya enggak apa-apa. Yang jelas saya sudah silaturahmi setiap pagi. Saya akan hubungi Bapak Ibu. Insya Allah mudah-mudahan akan terus istiqomah, doakan saya. Amin. Dalam kesempatan singkat ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sedikit bersama-sama memahami bahwa posisi kita ini adalah penyuruh kebaikan, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Dalam hal ini untuk bisa umroh, berkunjung ke Baitullah. Nah maka harapan kita semua tentunya di dalam mengajak melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah ini, tentunya yang pertama niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Niat inilah yang harus kita jaga betul-betul, yang harus kita fokus, walaupun tidak mudah, tidak gampang untuk menjaga dan merawat niat ini. Tidak sedikit orang umroh, haji yang niat dari awal dia fokus lillahi ta'ala, tapi bisa jadi nanti berubah. Lillahi barang, lillahi bisnis, lillahi populer, lillahi yang lain. Maka kita ingin mencoba betul-betul fokus niat ini tidak kepada yang lain kecuali lillahi ta'ala. Allah semata saja apa yang menjadi fokus kita, apa yang menjadi niat kita. Maka sebagai seorang penyeru, luruskan dulu niat kita ini. Niat ini memang menjadi pokok utama dalam amal apapun yang kita lakukan. Maka sebagai pesyiar harus kita kuat-kuat ini merawat niat, karena boleh jadi dengan perkembangan kekinian niat itu bisa saja melenceng di tengah jalan. Maka kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diistiqomahkan niat kita, untuk ditetapkan hati kita agar niat ini tidak kepada selain Allah semata. Yang pertama, takzim kepada Allah selaku penyiar, selaku pengajak, selaku penyeru dakwah, penyeru pada kebaikan. Yang pertama, poin yang harus kita pahami adalah takzim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pertama ini harus dipersiapkan kita sebagai penyeru maupun juga kepada calon jamaah. Takzim kepada Allah itu adalah perbuatan-perbuatan kita untuk selalu mengagungkan Allah, membesar-besarkan Allah, sehingga ini yang bisa merawat niat kita. Jadi takzim kepada Allah itu, jiwa ini betul-betul bagaimana ketergantungan kita, harapan kita, ar-raja kita, pengharapan kita, semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam takzim kepada Allah ini, ya tentunya karena kita ingin mengajak orang pada kebaikan, maka dimulai dulu dari kita, dimulai dari pribadi kita, dimulai dari sekarang. Jadi jangan sampai kita kejebak. Kabura maqtan indala antaqulu ma la taf'alun. Kata Allah, sangat besar kemarahan Allah apa yang kau katakan tetapi kau sendiri tidak lakukan. Maka kita sebagai penyeru, pengajak kepada orang pada kebaikan,
Karena kita mengajak orang umrah ini sesungguhnya niat yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat mulia. Makanya kenapa di Samira itu ada salam MBS? Ya memang mulia, tidak bisa dipungkiri. Tetapi kemuliaan itu bisa saja akan hilang ketika fokus niat kita berubah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takzim kepada Allah inilah yang menjaga dan merawat hati kita agar jangan sampai berubah niat. Maka takzim kepada Allah sebelum kita berangkat, sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, yang harus kita mulai dari diri kita. Lalu kemudian kita sampaikan kepada orang-orang yang akan kita ajak. Maka merayu kita, patahkan logika dan istilah-istilah yang kita pakai itu sesungguhnya adalah bagaimana membuat setiap para calon jamaah itu benar-benar terkesan yang memang lillahi ta'ala. Tidak bukan sekedar dia jalan-jalan, tidak hanya sekedar wisata rohani, bukan hanya sekedar untuk hebat-hebatan, bukan. Tapi ada peluang jamaah. Kadangkala hari ini dia tidak mampu membayar sekaligus, ada metode, ada cara yang dibawa oleh Samira, lalu kemudian memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada jamaah yang boleh jadi hari ini tidak bisa membayar sekaligus, tapi berdasarkan kaidah fikih, kaidah hukum bahwa ini dibolehkan. Maka disinilah niat kita tetap untuk fokus dan lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun cercaan, hinaan, boleh jadi pendapat orang yang miring terhadap kerjaan ini, ya itu memang biasa. Anggap saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijamin masuk surga, ibadahnya luar biasa. Itu tidak lepas dari cercaan, hinaan. Apatah lagi kita, surga belum tentu dijamin, ibadahnya luar biasa Rasulullah, tapi cercaan, hinaan itu silih berganti. Nah, kita yang hari ini sebagai pekerja kebaikan, menyeru pada kebaikan, tentunya akan tidak terlepas dari hal-hal yang seperti ini. Kita di dalam melakukan apa saja, termasuk kita mengajak orang pada kebaikan, ya tentunya kita berupaya melatih diri, ya, melatih diri. Nah ini dalam keseharian kita sudah terbiasa ini, terlatih. Bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita sabar, bagaimana kita mencari ridho Allah saja, bukan kepada yang lain. Dan jujur, kalau sudah urusan syiar ini, kan kita ada hasil duniawi, ada keuntungan zohir berupa apa namanya kalau di kita itu? Ujroh, ya. Ada penghasilan yang kita dapatkan dari calon jamaah, dan itu merupakan tantangan tersendiri kalau kita tidak memfokuskan niat tadi. Maka yang menjadi orientasi kita itu untung, jangan. Ini yang diutamakan. Makanya kalau sudah kita terjebak kepada bisnis hanya sekedar duniawi, rugilah kita. Maka niat inilah sesungguhnya bisnis ukhrawinya. Niat kita itu menjadi catatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk melakukan kebaikan. Tapi begitu kita terjebak kepada duniawi saja, lalu kemudian nilai ukhrawinya itu kita kesampingkan, itu yang berbahaya. Maka ada istilah tanam padi akan tumbuh rumput, tanam rumput tak bakalan tumbuh padi. Saya ulang, kalau kita tanam padi akan tumbuh rumput, tapi kalau tanam rumput tidak akan bakalan tumbuh padi. Apa artinya? Niat kita tetap fokus. Ukhrawi, niat kita mengajak kepada kebaikan. Orang sebanyak-banyaknya bisa umroh, orang sebanyak-banyaknya bisa haji, orang sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan. Itu niat utama kita. Nanti setelah kita mengajak, niat kita untuk mengajak pada kebaikan, maka ujroh itulah duniawinya, rumputnya. Tapi kalau kita sudah salah niat, ujrohnya yang kita kejar berarti duniawi saja, pahalanya akan hilang. Maka akan sangat rugi kita kalau kita tidak fokus kepada niat. Maka niat ini godaannya luar biasa. Apalagi kalau kita sudah rebut-rebutan jamaah, maaf, ini sudah menjadi suasana hati kita. Tapi tetap saja harus kita fokus. Jangan sampai kita terjebak kepada duniawi tadi. Intinya ukhrawi dahulukan, duniawi akan menyusul. Jangan sampai terbalik. Duniawinya kita kejar, maka ukhrawi akan tertinggal. Itu tadi,
Ingat istilah ini, tanam padi akan tumbuh rumput, tanam rumput tak bakalan tumbuh padi. Yang terakhir, Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah, yakinilah bahwa setiap doa itu dijawab dan dikabulkan oleh Allah. Ud'uuni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tapi memang doa itu ada yang spontan dijawab, ada yang spontan dijawab oleh Allah, tapi ada yang diundur, ada yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kalau misalnya ada doa kita yang langsung dijawab oleh Allah, itu alhamdulillah. Tapi ketika ada doa kita yang saban tahun tidak pernah belum dijawab oleh Allah, jangan kita pernah putus asa. Maka ketika kita mengajak orang lalu kemudian ditolak, bahkan mungkin dilecehkan, dihina, di macam-macam omongan, tetap saja kita dalam keadaan sabar, tetap saja dalam keadaan niatkan itu bukan untuk kita mengejar duniawi, tetapi ukhrawinya yang akan kita kejar. Bagaimana kita berusaha untuk mengajak orang melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi doa kita insya Allah akan dijawab. Dan yang terakhir sekali, selain doa kita akan dijawab, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan pengajakan syiar untuk mengajak orang kepada kebaikan. Tapi lagi-lagi ingat, kepada kita semua mengingatkan, kepada diri saya sendiri juga kepada seluruh teman-teman, mari setiap apa yang kita lakukan ini yakinilah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diniatkan tetap saja untuk mengharap ridhonya, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus bergerak mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan. Tantangannya pasti akan banyak, kesulitannya pasti akan ada. Tapi kalau kita bekerja sama, saling mengingatkan, sudahlah, tidak ada lagi waktu kita untuk saling gontok-gontokan, saling salah paham. Salah paham ya, tapi yang namanya kita hidup di sebuah rumah, organisasi, apalah namanya, tentu akan ada gesekan-gesekan. Gesekan itu sebagai penguat kita untuk tetap menjalin silaturahmi di antara kita. Jadi kalau sekedar hubungan ini dan itu, ini tetap saja kita fokus kepada lillahi ta'ala. Ingat kepada apa yang menjadi kerja dan fokus kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu bertakzim kepada Allah, mengagungkan Tuhan, kemudian kita mengharap ridho dan tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yakinilah kita berdoa akan dijawab oleh Allah. Lalu kemudian dengan segala doa kita akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Lalu dengan kekuatan itu kita bersemangat untuk mengajak orang kepada kebaikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan hari esok menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعمه ويكفي مزيد ربنا لك الحمد كما ينبغي لسلطانك اللهم صل على محمد سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وكنت من الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.